Halo semuanya, salam sontok. Aduh, gue tuh abis nyobain patch terbaru dari Valorant. Sekarang udah online patch terbarunya. Tapi ya seperti biasa hari ini kita bakal bahas dulu update soal, bukan update sih, recap lah soal Valorant Champions Tour Stage 1 Indonesia. Hasilnya cukup mengejutkan, bisa dibilang. Ya nggak mengejutkan banget sih, cuman ada beberapa pertandingan yang memasuki kuartal terakhir turnamennya itu agak mengagetkan ya. Ada beberapa kekalahan dan juga kemenangan yang menurut gue tidak sesuai skrip. Kita mulai, gue nggak perlu bahas group stage lagi karena menurut gue group stage sudah kejauhan, udah nggak relevan. Kita bahas langsung dari playoff-nya aja. Dan gue cuman bakal bahas pertandingan-pertandingan yang menurut gue masuk akal. Bukan masuk akal sih, yang layak untuk dibahas atau yang menurut gue menarik untuk dibahas. Salah satu pertandingan yang menurut gue menarik untuk dibahas adalah kemenangan Boy With Love atas Alter Ego. Ini menurut gue salah satu pertandingan yang gue nggak duga hasilnya bakal kayak gini. Ini Alter Ego udah, menurut gue kemenangannya udah di kantong mereka cuy. Itu yang gue nggak ngerti sama sekali. Di split mereka berhasil comeback dengan sangat luar biasa. Boy With Love udah kelihatan ngecok banget. Di split mereka yang menurut gue adalah map terlemah mereka. Map terlemah dari Boy With Love menurut gue jelas itu split. Gak konsisten sama sekali, gak banyak mini games, bener-bener straightforward banget mainnya kayak matchmaking. Sangat wajar ngelihat mereka main yang sederhana lah istilahnya. Karena mereka cuma punya waktu 1 bulan, mereka nggak punya banyak persiapan. Mungkin map juga ya nggak semuanya bisa dibahas begitu dalam. Jadi mau nggak mau ya mereka harus milih beberapa map aja untuk jadi kekuatan mereka. Dan gue yakin split bukan salah satunya. Mereka kalah lawan Ethereal, terus kemudian mereka kalah lawan Alter Ego. Nah di pertandingan lawan Alter Ego ini gue ngelihat ya, ini momentum udah di tangan Alter Ego aja sih setelah technical pause yang lama banget. Boy With Love bahkan udah unggul 10-2. Cuman ya gue gak ngerti apa yang terjadi di pertandingan ini. Banyak banget mistakes dari Boy With Love. Dari Snakebite line up-nya gak kena, miss timing, banyak banget keadaan-keadaan yang harusnya udah bisa dimenangin dengan pure raw aim, mereka kalah. Karena Delby main bagus banget di pertandingan ini. Jelas banget Alter Ego punya plan yang lebih matang di map split dibandingkan dengan Boy With Love. Jadi persiapan mereka membuahkan hasil yang manis, makanya mereka bisa comeback. Kelihatan mereka punya kerjasama yang lebih rapi, mereka punya mini games. Walaupun bermain dengan Omen dari seorang Julio Leo, jelas mereka siap banget untuk main dengan line up ini. Jadi Boy With Love kalah di split ini sebenarnya iya kaget sih, karena udah 10-2 leading, cuman nggak begitu kaget kayak oh ya di comeback di split masuk akal. Nah masuk ke map Heaven itu yang justru gue kayak buset, ada apa ini leh. Ini menurut gue ada salah satu faktor di mana Boy With Love kepanasan ya, karena di map pertama mereka kena comeback, terus ada faktor taunting juga menurut gue, dan di situ mentalnya kebus banget, terutama seorang Ior. 24 kill jadi jangkar yang kuat banget coy. Gue gak ngerti lagi, Ior lagi on fire. Ini pure map 2 Heaven ini menang karena Ior, gak ada faktor lain menurut gue. Ior swing dapet 3, dia menangin beberapa clutch. Gue gak ngelihat kenapa Alter Ego bisa kalah di map ini. Selain mereka main juga ya terlalu free roll lah ya, terlalu free flow, banyak banget ngepick sendiri-sendiri, miss timingnya banyak banget. Sementara Boy With Love ya ini permainan sederhana banget. Menurut gue Alter Ego selevel ini sama Boy With Love. Tapi ini pure map 2 Heaven ini menang karena Ior sih. Udah nggak ada lagi, karena ketika Boy With Love main attack, Ior maju jadi orang 1, or jadi orang 2 pun dia ngekill 3. Banyak banget ronde-ronde yang dia menangin pure karena individual skill dia. Jadi ini game yang bagus banget untuk seorang Ior. Masuk map ketiga, ini menurut gue ini Alter Ego kalah karena takabur. Asli ronde 12-6 itu yang 12-7 kalau gue nggak salah, dimana mereka udah unggul map control, mereka udah unggul jumlah pemain, mereka melakukan stupid mistake, unforced error yang gue nggak ngerti apa yang ada di pikiran mereka. Inilah yang terjadi ketika lu takabur. Itu udah 2 lawan 2 setahu gue. Siapa nggak tahu,
gue lupa, ada yang nahan angle di arah defender spawn, unnecessary banget di posisi itu. Oke, dia dapat kill, tapi unnecessary banget karena itu super duper risky. Karena lu udah unggul map control jauh. Ketika lu ngeplan dan lu bisa cabut ke long dengan waktu yang lama banget, itu lu harus cabut ke long. Karena dengan demikian lu meningkatkan chance untuk lu menang. Dengan lu nahan di defender spawn, terpisah, itu risky banget. Untungnya, gue lupa sekali lagi siapa yang dapetin killnya. Masih bisa dapet kill. 2 lawan 1. Gue pikir mereka bakal langsung lari ke long. Karena mereka udah punya informasi yang mereka butuhkan. Mereka udah tahu ini orangnya dari A semua. Tapi masih nahan dari arah elbow. Mereka memutuskan untuk double pick. Dan ya miracle happens. Karena menurut gue di posisi itu pun sebenarnya udah 1% chance untuk flinch menangin ronde itu. Itu udah kayak almost impossible. Udah gak mungkin 1% kemungkinannya. Tapi kalau mereka lari ke long, itu jadi 0,00001% flinch bisa nge-clutch ronde itu. Jadi itu huge mistake banget. Dan these little mistakes, kesalahan-kesalahan kecil kayak gini, itu gak bisa di-afford sama alter ego, apalagi Boy With Love nanti ketika di Apex. Jadi ketika kesalahan ini terjadi di Indonesia di VCTID, itu menunjukkan kalau alter ego belum siap untuk bermain di Apex. Kelihatan banget itu langsung dari situ crumble, langsung bener-bener gak ada gak tahu ya, gue ngelihatnya kayak banyak banget Boy With Love sesimpel buka smoke, Asteris buka smoke di hookah, orang loncat satu persatu. Mainnya udah mulai disintegrated, kelihatan banget mereka pecah fokus. Dan dari situ mereka gak bisa bangkit. Bener-bener gak bisa bangkit. Apapun yang mereka lakukan kelihatannya salah. Nasloran operatornya gila banget. Harus diakui ini orang mainnya luar biasa. Tapi Delby ya hilang aja udah. Kayak gak bisa dapat entry-nya. Adrian King juga sulit rasanya karena ketika orang satunya gak dapet. Apalagi Nasloran kan mainnya operator nih. Dia mainnya jauh atau mungkin kadang jadi jet lurker bukan jet entry bareng Delby. Dan ketika jadi jet bareng Delby pun ada Ior, ada Asteris yang lagi menurut gua setelah ronde itu bener-bener bangkit banget. Flinch, Famous semuanya on fire. Jadi satu ronde itu bener-bener one little mistake yang membuat alter ego keluar dari turnamen yang menurut gua nggak perlu banget. Jadi sayang banget. Padahal alter ego kelihatan meyakinkan walaupun ya permainan mereka nggak serapih Onyx ataupun serapih Boom Esports, tapi mereka punya firepower nih. Mereka sebenarnya bisa banget lolos ke Apex. Cuman yaitu satu masalah mental, 2 masalah pengalaman, 3 ya masalah decision making yang sangat-sangat dipertanyakan. Karena ketika lu udah crumble kayak gitu, ketika lu udah kalah karena ronde yang gak penting banget di stake yang begitu tinggi, dengan 1 angka lagi lu ke Apex, itu susah banget coy buat bangkit secara mental. Apalagi mereka ini kan isinya masih anak-anak, kecuali Adrian ya. Jadi susah banget tentunya untuk ngedongkrak lagi mental itu. Banyak banget dari situ mistakes dari alter ego yang lagi-lagi unforced error. Dan Boy With Love udah kebakar bensin ya. Udah langsung aja. Lu lihat setelah ronde itu Ior ngamuk coy. Bener-bener semuanya bisa dibabat. Famous juga, Flint semuanya step up setelah ronde itu. Jadi itu dia. Ini tim kan momentum base banget. Ketika lu udah hilang momentum ya udah kelar aja udah. Itu pertandingan antara alter ego lawan BWL. Itu menurut gue menarik banget buat dibahas. Dan kelihatan tercemin dari situ setelah ya harusnya alter ego emang menang sih lawan Dewa United. Itu nggak perlu nggak seancur apapun mental mereka, harusnya mereka emang masih bisa menang lawan Dewa United. Cuman ketika dihadapkan dengan Boom Esports harusnya mereka masih bisa gigit balik. Cuman Boom Esports kelihatan terlalu solid. Walaupun kehilangan beberapa angka dari alter ego, apalagi di first map di Icebox, cuman ya konsistensi mereka lebih tinggi daripada alter ego. Boom Esports berhasil bangkit, meminimalisir mistake, dan itu wajar banget karena Boom Esports bawa coach, bawa analis, mereka tactical pause di situ, coach bekerja, mereka udah tinggal nge-counter beberapa permainan dari alter ego. Cuman harusnya alter ego nggak ada di situasi kayak gini. Itu sesuatu yang benar-benar gue nggak duga sama sekali. Dan sayangnya alter ego harus keluar dari turnamen lebih cepat. Sementara Boy With Love secara mengejutkan kemudian setelah mengalahkan alter ego, mereka ngalahin Onyx G. Itu yang gue gak habis pikir. Lawan alter ego Boy With Love menang masih ya kaget sih, cuman gak kayak tapi ketika Boy With Love menang lawan Onyx, di situ gue kayak ini apaan sih, gila ya. Karena ini gak ada probabilitasnya menurut gue.
Onyx G tuh tim yang jauh lebih rapi, tim yang lebih kuat daripada Boy With Love di segala aspek. Tapi somehow Boy With Love bisa deliver dan mengirim Onyx G ke lower bracket. Tapi apa yang menurut gue terjadi di pertandingan ini cuman simple. Apa yang bikin mereka kalah? Monyet nggak show up. Bener-bener kelihatan sebenarnya Onyx G ini tim yang struktural banget. Tapi mereka sangat mengandalkan si Monyet ini untuk ngeluarin daya gedornya yang terbaik. Dan sayangnya hari ini si Monyet nggak keluar. Berbeda dengan Boom Esports yang menurut gue secara firepower tuh lebih rata ya. Mereka sakit nih. Tapi Onyx G sakitnya tuh mungkin nggak serata Boom Esports. Boom Esports across the board menurut gue sakitnya rata. Tapi Onyx G ini punya senjata superpower dari seorang Monyet. Yang menurut gue punya andil penting banget untuk suksesnya Onyx G. Masalahnya ketika ketemu Boy With Love, Monyet apalagi di Breeze itu banyak banget miss tembakannya. Operatornya nggak connect, pisaunya juga nggak connect, banyak banget mistakes yang terjadi dan ya Monyet kena pressure menurut gue di situ, apalagi di map Breeze. Dan Boy With Love ini main gak ketebak, itu sulitnya. Karena ketika lu sudah bermain dengan sebuah tim yang struktural, lu sangat mengandalkan sebuah pattern yang lu udah kenal. Misalkan kalau Onyx G lawan Boom Esports, mereka udah saling tahu nih, oh nih strukturnya kayak gini, patternnya kayak gini. Nah Boy With Love ini kayak anak baru yang lu gak kenal nih, orang bisa ngapain nih. Jadi lu mesti nebak setiap rondenya, lu gak punya demo dia, lu gak bisa pelajarin kebiasaan-kebiasaan pemainnya. Walaupun sebelum-sebelumnya mereka bermain di tim yang berbeda, tapi ketika lu nonton lagi demonya mereka udah main beda banget. Jadi ini bener-bener Boy With Love tuh kerandoman mereka itu yang menjadi senjata utama mereka. Dan iya, kelihatan Onyx G struggling dengan permainan Boy With Love yang gak ketebak sama sekali, yang gak masuk akal sama sekali. Dan menurut gue ada sedikit ketidakhokian dari Onyx G di Icebox yang seperti terjadi antara mereka lawan Boom Esports, di mana Boom Esports yang unlucky waktu itu, kali ini Onyx G yang unlucky. Boy With Love mereka ya flinch dapat 30 kill. Mereka bisa nge-clinch ronde penting dengan satu wall dari Asteris, ya itu udah magical sih. Menurut gue itu udah hoki udah main di situ. Cuman selalu gue bilang hoki itu nggak akan datang kalau lu cupu, bro. Kalau lu jago, lu bisa main dan lu mengerahkan segala-galanya, hoki itu akan datang dengan sendirinya. Dan bener aja di ronde itu menurut gue hoki datang dengan sendirinya. Boy With Love bener-bener keluar dari lubang jarum. Dari situ Onyx G udah lemes sih kelihatannya. Padahal Elmimor main bagus banget. Sayang banget. Dan Monyet telat bangun menurut gue. Di second half dia baru kelihatan setelah memasuki ronde-ronde terakhir, itu baru dia step up. Tapi menurut gue udah terlambat bagi seorang Monyet. Padahal di first half dia banyak banget momen sebenarnya bisa nyelamatin Onyx G dari kekalahan, cuman gak kena. Cuman hey, ya namanya manusia, ada harinya gak kena, ada harinya kena. Sayang banget bagi Onyx G. Dan Boy With Love luar biasa banget. Untuk bisa ngalahin Onyx itu menurut gue achievement yang luar biasa. Di Grand Final gue gak berharap banyak lagi-lagi untuk Boy With Love. Karena sulit banget untuk mengandalkan permainan yang begitu sederhana, mengandalkan aim power, mengandalkan komunikasi tanpa strategi dan game plan yang selengkap Boom Esports. Kayak mini games dari Boom Esports itu terlalu kuat. Banyak banget setup-setup yang kalau lu nonton pertandingannya bisa dicuri dari bisa kayak lu bisa ngelihat, oh gila ya ini main tuh crossfire di mid-nya, di Ascent terutama, di mana antara Berserk sama Teh Botol selalu kayak gitu. Tapi Boy With Love nggak bisa ngerespon. Kenapa? Karena mereka nggak punya waktu untuk mempelajari line up dari Boom Esports, apalagi di Ascent. Kebiasaan-kebiasaan kecil kayak Berserk sama Teh Botol selalu crossfire di mid. Walaupun itu sudah dilakukan di ronde-ronde sebelumnya, karena Boy With Love nggak pernah ngerasain itu. Ya mereka nggak tahu. Jadi ada satu ronde mereka udah nalo alarm bot, mereka nyoba ngagetin, mereka justru dikagetin sama Teh Botol sama Berserk yang selalu ada di mid. Berserk main luar biasa, flips jeder, ya ampun, Bani berani banget mainnya, ngambil resiko. Dan itu yang harus dilakukan oleh Boom Esports ketika ngelawan tim-tim kayak gini, ngambil resiko, atau bahkan mungkin lawan tim-tim lain. Mereka harus berani ngambil resiko, karena kalau nggak mereka main aman aja, ya musuhnya yang bakal ngambil resiko. Dan selalu ya offense is the best defense. Kalau misalkan lu cuman nahan bola, nunggu bola datang, bisa aja bolanya nggak pernah datang. Nah itu yang masalahnya ketika lu bermain terlalu defensif, terlalu main aman, itu yang berbahaya. Jadi emang kadang-kadang harus bikin daya kejut untuk musuh, dan itu yang dilakukan oleh Boom Esports. Boy With Love juga melakukan hal itu menurut gue. Lagi-lagi
Rosefai main bagus banget. Sofanya di Essen, rekonnya kena semua. Gue udah gak ngerti lagi coy, ini orang kayak anjir nih orang ngerekon apa aja kayaknya kena dah. Banyak banget momen-momen kayak Famous yang ya mengingatkan orang kalau ada orang yang nicknya Famous di dunia ini. Tapi sayangnya Flinch bener-bener dikandangin. Gak kelihatan sama sekali waktu lawan Boom Esports ini. Flinch bener-bener kayak hilang aja. Flinch yang sebelum-sebelumnya mengejutkan kita semua kayak wow ini Flinch nih. Gila banget nih orang main jetnya. Bener-bener hilang. Kayak dampaknya gak sebesar ketika dia bermain ngelawan Alter Ego ataupun lawan Onyx G. Ketika ketemu Bumi Esports gak tahu magicnya Flinch kayak hilang. Bener-bener totally shutdown. Adalah beberapa momen. Cuman gak sebanyak biasanya. Lagi-lagi Boom Esports across the board itu lebih konsisten, lebih rata penyebaran kekuatannya daripada Boy With Love dan juga tim lain. Kekurangan Boom Esports ya paling satu, kadang mereka bermain terlalu aman. Ketika mereka udah bermain terlalu aman ya mereka kadang suka hilang momentum, dan satu itu momentum juga karena Boom Esports isinya banyak banget pemain muda yang sebenarnya juga ujung tombak dari mereka. Kalau mereka udah hilang momentum itu gawat banget. Jadi PR-nya adalah bagaimana yang senior-senior di Boom Esports ini bisa nge-keep mental pemain-pemain mudanya dan pemain mental mereka juga tetap sehat. Tapi Boy With Love bisa nahan mereka sampai overtime. Menurut gue itu udah luar biasa banget. Apalagi di map Split itu kelihatan mereka sebenarnya bisa banget closing. Cuman lagi-lagi Split adalah map terlemah mereka, coy. Split ini map yang Boy With Love nggak bisa main menurut gue. Menurut gue kayak dari Rosefai, dari Agil, dia harus line up Vipernya mesti disempurnakan lagi, mesti banyak senjata Snakebite yang bisa dia line up, karena kelihatannya ini line up kayaknya jauh amat atau mungkin kadang-kadang miss timingnya off, dan Rosefai kurang berani untuk melakukan lurk sendiri. Kayak Nuts misalkan, Nuts kan bisa tuh melempar wall terus dia gangguin sampai maju. Nah ketika lawan Boom Esports dia gak berani melakukan hal itu. Satu mungkin karena ya Boom Esports punya daya ledak yang lebih tinggi dari segi aim power, jadi sangat masuk akal Rosefai gak mau kehilangan nyawanya dengan begitu mudah dengan ngambil risk yang terlalu tinggi itu. Cuman mungkin dari situ Rosefai bisa mainin timingnya lagi. Wajar dia jarang main Viper, tapi dengan 11 assist menurut gue Vipernya udah lumayan banget. Famous itu menyematkan, udah menunjukkan kalau dirinya adalah God di map ini. 30 kill untuk seorang Famous menurut gue nggak logis sih. Harusnya nih orang MVP of the tournament menurut gue. Jelas, karena tanpa Famous menurut gue kayaknya BWL nggak akan sejauh ini. Walaupun yang lain Ior, Asteris, Flinch apalagi dan juga Rosefai impactnya gede, tapi nggak segede impactnya Famous. Dan gue yakin banyak orang yang setuju sama gue. Gue nggak maksa kalian setuju, cuman gue yakin harusnya Famous yang jadi MVP. Walaupun emang Berserk juga deserve untuk jadi MVP, tapi ya kayak dengan support yang dimiliki oleh Boom Esports, wajar untuk Berserk bisa perform setinggi itu, sekonsisten itu. Sementara Famous 1 bulan latihan, jarang matchmaking, 30 lawan Boom Esports ngobrak-ngabrik. Wah nggak logis sih ini orang. Jadi ya BWL menurut gue mengejutkan banget. Bohong kalau lu semua bilang lu expect BWL ada di Grand Final. Lu bohong. Gue yakin lu bohong. Karena even orang-orang ini juga gak percaya mereka bisa nyampe Grand Final, coy. Jadi ya menurut gue mereka tim yang bagus. Secara susunan agent sebenarnya mereka sangat menguntungkan satu sama lain. Cuman ujian sesungguhnya dari sebuah tim adalah dimulai ketika mereka mulai kalah. Sekarang ini mereka lagi menang. Honeymoon phase. Ujian utama dari Boy With Love adalah ketika mereka kalah. Jadi gue harap mereka gak bubar. Apapun hasil mereka di Apex, gue pengen mereka tetap stick, karena menurut gue ini tim yang menarik banget untuk disaksikan. Akhirnya ada contender dan juga campuran pemain yang gue gak pernah bayangkan sebelumnya. And it works. Mereka udah tinggal dikasih waktu lebih lama lagi, dan mungkin aja mereka bisa jadi penantang Onyx G dan juga Boom Esports di papan tinggi perfaloranan Indonesia. Sementara gue pengen bahas dikit Bigetron Arctic. Bigetron ini sebenarnya nggak buruk, cuman lagi-lagi mereka melakukan blunder besar ketika mereka lawan Alter Ego. Mereka main agent line up yang outdated, karatan, ketinggalan zaman. Gue yakin kalau mereka pick agent kayak waktu mereka lawan Boom Esports, itu mereka menang. Jadi itu sulitnya Bigetron saat ini. Isinya semuanya terlalu banyak pemain muda, nggak ada boomernya sama sekali. Antara mereka nyari IGL atau mereka nyari coach. Cuman ada 2 itu kemungkinannya buat Bigetron bisa berkembang. Dan mereka harus ikut banyak turnamen. Karena untuk mengembalikan kembali kepercayaan diri pemain-pemainnya,
untuk mengembalikan juga form terbaik mereka, karena jelas Bigetron lagi nggak dalam form terbaik. Walaupun demikian mereka sempat menunjukkan permainan-permainan yang kayak wah ini boleh juga nih, tim sebenarnya masih bisa, cuman mereka nggak punya banyak waktu. Mereka harus segera membereskan itu, karena kalau enggak Bigetron bisa aja tenggelam. Apalagi yang bisa gue bahas? Nggak banyak. Dewa United menurut gue permainannya di playoff kali ini bagus, cuman belum cukup untuk masuk ke tier 1. Menurut gue masih stuck di tier 2 mereka. Begitu pula Beast, mereka masih stuck banget, dan Ethereal ya tim Tarkam yang kebetulan bisa sampai ke playoff. Menurut gue sorry banget nih teman-teman, cuman mereka harus lebih struktural ketika lu udah mau main di panggung tertinggi Indonesia. Banyak banget momen yang kayak 2v3 atau 4v4 punya utility mereka loncat satu-satu. Itu kesalahan-kesalahan yang harusnya udah nggak boleh kejadian di turnamen kayak skala sebesar ini. Jadi sayang banget. Sebenarnya mereka punya firepower yang lumayan sih, cuman dengan waktu, dengan IGL yang lebih bagus lagi, dengan latihan yang lebih banyak lagi, harusnya Ethereal bisa lah at least jadi tim tier 2 yang menakutkan. Tapi Dewa United menurut gue they are on the right track, but there's something wrong with this team menurut gue IGL, atau mungkin mereka butuh coach or something lagi-lagi untuk ngarahin pemain-pemain muda ini lebih mengerucutkan ke arah yang lebih benar. Tapi ya hasilnya lumayan expected, kecuali cuman Boy With Love. Alter Ego sendiri gue ya mereka butuh IGL sih. Bukan IGL, mereka butuh coach atau ya butuh IGL yang lebih bagus, karena ya Adrian King nggak bisa dipungkiri pemainnya masih nembak sakit lah ya. Cuman apakah Adrian bisa nih nge-contain pemain-pemain ini? Itu pertanyaan selanjutnya, karena sayang banget firepower dari Adrian King ini kalau dia jadi IGL. Kita lihat aja lah. Gue berharap besar sih untuk Alter Ego, karena semakin banyak tim jago di Indonesia, semakin sehat pula scene kita. Paling itu dulu. Nanti gue bakal bikin lagi ketika grup APAC udah resmi keluar. Gue bakal bahas kemungkinan yang bisa terjadi nanti di APEC untuk tim-tim Indonesia. Sementara itu dulu untuk Sontok hari ini. Thanks for watching. Kita ketemu lagi di Sontok selanjutnya. Bye-bye.